Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Ria. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap kalian belajar? Coba kalian buka buku tematik halaman 36. Di sini Ibu akan membaca percakapan antara Tony dan Ibu. Dengarkan baik-baik ya, Nak. Tony lekas mandi. Nak, ini sudah pukul 4 sore. Sebentar lagi, Bu. Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak Ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi supaya lebih awet ya, Bu. Betul, Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika terinjak. Oh iya ya, Bu. Nah, kalian bisa mempraktekkan percakapan di atas bersama papa dan mama kalian di rumah ya. Setelah kita membaca percakapan antara Ibu dan Tony, ada yang tahu tidak nih apa yang sedang dilakukan Tony? Ya, Tony sedang merapikan piala dan medali. Bagaimana ya cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bermacam-macam dokumen. Hari ini kita belajar bagaimana cara merawat dokumen di rumah kita. Yang pertama, kamu juga dapat merawat dokumen koleksi benda keluarga yang kamu miliki. Jangan sampai dokumen dan koleksi benda tersebut tercecer di berbagai tempat. Yang kedua, jika tercecer, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berhargamu. Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa rusak. Yang ketiga, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat dokumen penting keluargamu. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang A, melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluarga. Jadi, misalnya anak-anak punya kartu keluarga, kalian bisa laminating di tempat fotokopi sehingga kartu keluarga itu bisa jadi rapi dan tidak mudah sobek. B, mengumpulkan dokumen penting dalam satu map supaya tidak tercecer kemana-mana. Yang C, menyimpan map tersebut di tempat yang aman, bisa di dalam lemari. Jadi, mulai sekarang kalian coba untuk merapikan dokumen-dokumen keluarga kalian dan kalian tempatkan di tempat yang aman. Kelima, jika koleksi benda-benda tersebut berupa foto, kamu dapat merawatnya dengan cara berikut. A, kumpulkan dulu foto-foto keluargamu. B, masukkan foto-foto tersebut dalam album foto. C, simpanlah album tersebut di rak buku atau di lemari. D, letakkan album tersebut dengan posisi berdiri. E, bersihkan album-album tersebut dari debu atau kotoran. Nah, ini cara merawat dokumen atau koleksi benda kita yang berupa foto. Coba kalian perhatikan kalimat percakapan di atas antara Ibu dan Tony. Masih ingatkah kalian aturan dalam penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat berita. Contohnya pada kalimat di atas yaitu Tony sedang merapikan piala dan medali. Selain di akhir kalimat berita, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan waktu. Contohnya, ini sudah pukul 4 sore. Sekarang anak-anak ambil alat tulis kalian, lalu buat 5 kalimat yang sesuai dengan penggunaan tanda titik pada kalimat. Boleh kalian menulis kalimatnya menggunakan keterangan waktu atau jam. Juga boleh di akhir kalimat kalian memberikan tanda titik pada kalimat berita. Coba anak-anak tulis 5 kalimat saja ya, sesuai dengan penggunaan tanda titik pada kalimat. Coba amati gambar di samping. Apa alat yang digunakan Tony untuk membersihkannya? Tony menggunakan kemoceng bukan? Gerakan berdiri dan duduk saat menggunakan kemoceng bisa dijadikan gerakan tari. Coba perhatikan gerakan tari di bawah ini. Ini adalah gerakan tari yang dilakukan sambil duduk, berlutut, dan berdiri. Coba kamu ikuti gerakan tari Ratu Aceh yang ada di channel YouTube. Di dalam gerakan tari tersebut ada gerakan sambil duduk, berlutut, dan berdiri. Nah, agar lebih menarik, iringi dengan alat musik saat kalian menari. Boleh diiringi dengan alat musik ritmis seperti gendang, marakas,
dan tamborin. Apa ya alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang cara penggunaannya dipukul. Ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis. Misalnya saja yang pertama gendang. Ini gambar marakas dan ini gambar rebana. Gambar di atas adalah termasuk contoh-contoh alat musik ritmis. Sebelumnya kita lihat dulu apa fungsi dari gunaan jam. Jam berguna menentukan waktu. Jam mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Itu kamu masih ingat cara membaca jam bukan? Mari kita ingat bersama-sama lagi. Perhatikan gambar contoh jam analog di bawah ini. Nah, anak-anak pasti punya nih jam analog di rumah kalian. Ingat, jam analog itu ada 3 jarum. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang menunjukkan menit. Yang ketiga, jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Masih ingatkah kalian dalam 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Yuk kita ingat-ingat kembali mengenai lamanya suatu kegiatan dalam suatu jam dan menit. Contohnya, ayah mencuci mobil mulai pukul 7 dan selesai pukul 8. Jadi, ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Ini pukul 7 saat ayah memulai kegiatan. Lalu, ayah selesai pukul 8. Maka, dari pukul 7 ke pukul 8, jarum pendek bergerak sebanyak 1 kali. Maka, lama kegiatan ayah 1 jam. Jika diubah ke dalam menit, 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh berikutnya, Tony mulai merapikan kamarnya pukul 2. Lalu Tony selesai merapikan kamarnya pukul 4. Berapa menit lama Tony merapikan kamar? Ini jam yang menunjukkan Tony mulai merapikan kamar. Lalu ini jam ketika Tony selesai merapikan kamar. Lamanya ada 2 jam. 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit jika ditanyakan dalam menit. Bu guru punya 2 jam. Jam yang pertama menunjukkan mulainya kegiatan. Jam yang kedua menunjukkan selesainya kegiatan. Untuk mencari lamanya kegiatan pada jam tersebut, itu bisa menggunakan rumus. Jam selesai dikurang jam mulai. Kita lihat jam selesai pukul 10 dan jam mulai pukul 8. Jadi kita bisa tulis 10 dikurang 8, maka lama kegiatannya adalah 2 jam. Jika diubah dalam menit sama dengan 2 jam sama dengan titik-titik menit. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Contoh berikutnya, di sini ada 2 jam lagi. Kegiatan dimulai pukul 12.00. Kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama titik-titik jam. Kita cari dulu anak-anak pakai rumus tadi. Lama kegiatan itu rumusnya jam selesai dikurang jam mulainya kegiatan. Kita lihat jam selesainya kegiatan itu pukul 13.00. Jam mulainya kegiatan pukul 12.00. Maka kita tulis 13 dikurang 12 sama dengan 1 jam. 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam dikali 60 menit, maka jawabnya adalah 60 menit. Sekarang kita akan menggambar selesainya suatu kegiatan dan menghitungnya dalam menit pula lama kegiatan tersebut berlangsung. Contoh, Bu Guru punya di sini gambar kegiatan mulai pukul 10. Kita gambar dulu jamnya. Lama kegiatan adalah 4 jam. Jadi kita hitung 4 jam dari jam 10. Kita gambar nih jamnya terlebih dahulu. Lalu kita hitung dari angka 10, bergeser jarum pendeknya sebanyak 4 kali. Yang pertama bergeser ke angka 11. Lalu bergeser ke angka 12. Bergeser ke angka 1 dan bergeser ke angka 2. Nah, dilihat di sini anak-anak, sebanyak 4 kali. Karena kita membutuhkannya 4 jam, maka kegiatan berakhirnya jarum pendek menunjukkan angka 2.
Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka kegiatan berakhir ya pukul 2 siang. Lalu apakah kita menulisnya 02.00? Tentunya tidak, kita menulisnya 14.00. Ini cara mencari jam selesainya kegiatan. Tapi ada cara yang lain anak-anak. Kegiatan selesai bisa dicari dengan rumus mulainya suatu kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan pukul 10 dan lamanya kegiatan 4 jam. Jadi 10 ditambah 4 berapa ayo? 10 tambah 4 iya 14. Maka selesai kegiatan adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Jam tadi kita akan ubah dalam menit. Lamanya kegiatan tadi adalah 4 jam. Maka kalau diubah dalam menit, 4 jam itu 4 jam kali 60 menit, jawabannya 240 menit. Itu anak-anak, jadi kita bisa menggambar jam selesai suatu kegiatan dan bisa mengetahui cara mengubahnya dalam menit. Nah, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran tematik. Ibu berharap kalian bisa memahami, mengerti, dan bisa melakukan dalam kegiatan sehari-hari kalian. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian baca jam, kalian bisa merawat setiap benda-benda kalian. Nah, sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.